Balikpapan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini Kirana akan membawakan dongeng cerita rakyat yang berjudul Pengorbanan, Lenting, dan Lantas, yang diambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara, penerbit Adi Cita Karya Nusa pada tahun 2013. Kirana mulai ceritanya ya. Pada zaman dahulu, di Kalimantan Timur, berdirilah sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Kemakmuran itu disebabkan oleh tanah di wilayah kerajaan yang amat subur. Rakyatnya pun rajin bekerja sehingga hasil pertanian menjadi sangat melimpah ruah. Sayangnya, rakyat tidak pandai-pandai mengelola hasil yang telah mereka peroleh. Sesudah panen, mereka mengadakan pesta era besar-besaran yang dilaksanakan hingga berhari-hari. Bahkan ada juga yang berminggu-minggu. Hasil panen itu hanya mereka habiskan untuk berpesta. Tidak ada yang mereka simpan untuk cadangan jika kelak kekurangan. Panen depan pasti melimpah. Kita tidak akan mungkin kekurangan pangan. Hahaha. Ucapan itu seringkali dilontarkan jika seseorang yang berinisiatif menyimpan sebagian hasil panennya. Suatu masa, kerajaan itu dilanda musibah. Kekeringan melanda di seluruh wilayah kerajaan. Tumbuh-tumbuhan layu, di mana-mana terlihat orang yang kelaparan. Tubuh kurus kering dengan badan yang lemah adalah pemandangan umum yang terlihat di negeri itu. Korban terus berjatuhan. Sang raja tak dapat berbuat banyak. Saat kritis itulah rakyat baru menyadari kesalahannya selama ini. Mereka bersama-sama berdoa meminta ampun atas kesalahannya di masa lalu. Wahai jemaat, maafkan kami atas keserakahan kami selama ini. Saat ini kami kelaparan dan kehausan. Tidak ada persediaan makanan untuk kami makan. Ampuni kami, jemaat. Ucap sang raja berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, di suatu dusun di negeri itu, tinggallah seorang janda bersama kedua anaknya. Anak pertama perempuan bernama Lenting, sedangkan anak kedua laki-laki bernama Lantas. Kampung mereka tak luput dari musibah kelaparan itu. Si janda terlihat sangat lemah dengan tubuh yang kurus kering. Sudah 2 hari, ia dan kedua anaknya itu tidak makan. Seteguk air pun tidak mengisi perutnya. Suatu malam, si janda bermimpi didatangi seorang kakek tua. Jika kamu ingin menyelamatkan seluruh penduduk negeri dari kelaparan, korbankanlah kedua anakmu. Kemudian makamkan di tempat yang berbeda. Kelak dari makam itu akan tumbuh padi dan jagung. Bagikan biji-biji itu kepada masyarakat agar dijadikan benih. Ucap sang kakek. Si janda pun terbangun. Malam itu ia tidak dapat memejamkan matanya kembali. Berhari-hari ia memikirkan mimpinya. Ingin sekali ia menolong seluruh penduduk negeri. Namun ia juga sangat menyayangi kedua anaknya. Siapa lagi yang akan menjadi tumpah hidupnya kelak jika kedua anaknya mati? Karena bingung, ia bergegas menemui
melakukan apapun demi keselamatan negeri ini. Ucapan tidak lantas berbicara kepada sang ibu. Keesokan harinya, si janda terbangun. Di sampingnya sudah duduk kedua anaknya itu. Ibu, laksanakanlah anjuran di dalam mimpi ibu segera. Kasihan rakyat negeri kita, Bu. Ucap Senti. Kemudian, seperti digerakkan kekuatan gaib, si janda mengambil pisau. Ia memejamkan matanya dan mengorbankan anaknya. Ajaib, sebelum ia melakukan perbuatannya itu, anaknya tak ada di depannya. Keduanya lenyap tak berlepas. Tempat anak yang terlentang itu tampaklah 7 butir padi dan 7 butir jagung. Dengan berlinang air mata, si janda memungut biji-biji itu. Anakku, penting, pentas. Maafkan ibu, nak. Kalian berkorban demi negeri ini. Ucap sang ibu sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian, sesuai anjuran yang ada di dalam mimpinya, si janda menanam padi dan jagung itu di tempat yang berbeda. Beberapa hari kemudian, tumbuhlah biji-biji yang ia tanam itu. Walaupun kekurangan air, tanaman itu tumbuh subur. Dalam waktu cepat, padi dan jagung itu berbunga dan berbuah lebat. Kemudian diserahkan kepada ketua kampung untuk dibagikan ke seluruh pelosok negeri. Saat semua masyarakat sedang memperoleh bibit padi dan jagung itu, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Berakhirlah kemarau panjang itu. Masyarakat kemudian berduyun ke sawah ladangnya untuk menanam padi dan jagung. Masyarakat juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada si janda. Wah, hujan! Terima kasih Jibata, terima kasih. Engkau telah menurunkan hujan untuk negeri ini. Terima kasih Ibu yang dan lantas. Berkat Engkaulah kami sekarang tidak kelaparan dan kehausan lagi. Terima kasih, terima kasih. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat kebaikan sang ibu dan kedua anaknya, bencana itu kemudian berakhir. Nama Lanting Dalentas terus dikenang sebagai seorang pahlawan bagi kesejahteraan penduduk negeri. Meskipun ia telah tiada, namun jasanya selalu dikenang masyarakat. Pesan moral yang dapat diambil dalam cerita Lanting Dalentas adalah kita sebagai manusia tidak boleh sombong, serakah, juga menghambur-hamburkan kekayaan. Karena kehidupan itu dapat selalu berubah-ubah. Kita juga harus selalu bersiap dalam setiap keadaan yang ada dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dalam berkorban demi kepentingan bersama. Kirana kita akhiri dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di lain